Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Selamat datang di ASKI Channel yang selalu menyajikan informasi dan inspirasi seputar Islam. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Tanah Jawa, yaitu Sunan Ampel. Siapakah Sunan Ampel? Bagaimana latar belakang, perjuangan, dan kisah-kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Sunan Ampel adalah salah satu anggota dari Wali Songo, yaitu 9 orang wali yang berperan besar dalam menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Sunan Ampel lahir pada tahun 1401 Masehi di Champa, sebuah kerajaan yang terletak di wilayah Vietnam saat ini. Ayah Sunan Ampel adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, seorang ulama besar yang ditugaskan oleh kerajaan Turki untuk mensyiarkan Islam di Asia. Ibu Sunan Ampel adalah Dewi Candrawulan, putri dari Raja Champa, Prabu Singhawarman. Sunan Ampel juga merupakan keponakan dari Dyah Dwarawati, istri dari Raja Majapahit. Berekertabumi, Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi untuk menemui bibinya, Dyah Dwarawati. Ampel menetap di daerah Ampel Denta, Surabaya, dan mendirikan pesantren yang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran Islam. Sunan Ampel juga membangun masjid yang bernama Masjid Ampel, yang hingga kini masih berdiri dan menjadi tempat ziarah bagi umat Islam. Sunan Ampel memiliki 2 orang istri, yaitu Dyah Kondrowati dan Dyah Karimah. Dari istri pertama, ia dikaruniai 5 orang anak, di antaranya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Dari istri kedua, ia dikaruniai 6 orang anak, di antaranya Sunan Demak dan Sunan Lamongan. Sunan Ampel juga memiliki banyak santri yang menjadi ulama-ulama besar, seperti Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gresik, dan Sunan Ngampel Denta. Sunan Ampel dikenal sebagai wali yang memiliki akhlak yang mulia, ilmu yang luas, dan kewibawaan yang tinggi. Ia juga dikenal sebagai wali yang memiliki kelebihan dalam hal kasyaf, yaitu kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib atau tersembunyi. Falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu yaitu moh limo atau molimo, moh, tidak mau, limo, 5. Pertama, moh mabok, tidak mau minum minuman keras, khamr dan sejenisnya. Kedua, moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. Ketiga, moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Keempat, moh madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Kelima, moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Sunan Ampel, seperti ketika ia menyelamatkan para wali dari serangan tentara Majapahit dengan cara menghilangkan jejak mereka, atau ketika ia mengubah air laut menjadi air tawar dengan cara menancapkan tongkatnya. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak.
dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangannya dalam dakwah di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal sebagai Sunan Demak. Dia adalah putra dari istri Dewi Karimah. Sebagai hasilnya, putra terakhir dari Raden Zainal Abidin yang menjadi imam Masjid Agung tersebut adalah Raden Zakaria, Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel diperkirakan meninggal pada tahun 1481 di Demak. Namun, ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di Masjid Ampel. Kisah ini menunjukkan bahwa Sunan Ampel adalah orang yang dekat dengan Allah dan memiliki keistimewaan yang luar biasa. Itulah sedikit ulasan tentang Sunan Ampel, salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam di Tanah Jawa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan inspirasi dari kisah-kisahnya, dan meneladani akhlak dan keimanan yang dimilikinya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami, agar kami bisa terus memberikan konten-konten yang bermanfaat dan menarik untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.